iQOO, merek yang dikenal dengan smartphone berkinerja tinggi, telah resmi meluncurkan iQOO Z9 di Indonesia. Dengan harga sekitar 4 jutaan, varian memori 12/256 GB dari iQOO Z9 hadir untuk memikat konsumen yang mencari ponsel dengan kinerja hebat dan kapasitas penyimpanan besar. Tidak hanya itu, iQOO juga memperkenalkan satu varian tambahan, yakni iQOO Z9X, memperluas pilihan bagi konsumen yang ingin merasakan teknologi terbaru dari iQOO. Dengan kedua model ini, iQOO siap memberikan pengalaman smartphone yang superior di pasar Indonesia. Meski iQOO Z9 memiliki banyak keunggulan, ada beberapa poin penting yang dianggap sebagai kekurangan atau masalah besar yang perlu diperhatikan sebelum membelinya. Berikut adalah beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, tidak punya lensa ultrawide. Ketika iQOO Z9 hadir di Indonesia, ponsel ini membawa angin segar dengan kamera utama 50 megapiksel yang dilengkapi sensor Sony LYT600 dan lensa makro 2 megapiksel. Kamera selfie-nya memiliki resolusi standar 16 megapiksel. Dalam hal perekaman video, kamera belakang mendukung resolusi 4K pada 30 fps. Sementara kamera depan hanya mendukung 1080 piksel pada 30 fps. Namun ada dua kekurangan utama pada bagian kamera yang perlu diperhatikan. Pertama, ponsel ini tidak memiliki lensa ultrawide yang seharusnya menjadi fitur standar di kelas harga 4 jutaan. Banyak kompetitor sudah menyertakan lensa ini sehingga absennya fitur tersebut di iQOO Z9 cukup mengecewakan. Kedua, perekaman video dengan kamera depan hanya mendukung resolusi Full HD. Hal ini berlaku bahkan untuk model flagship seperti iQOO 12, yang juga terbatas pada 1080 piksel untuk perekaman video depan. Bagi kalian yang gemar berselfie atau merekam vlog, kekurangan pada sektor kamera ini bisa menjadi hambatan. Pastikan mempertimbangkan aspek-aspek ini sebelum memutuskan untuk membeli iQOO Z9. Yang kedua, tidak punya jack audio dan slot memory card. iQOO Z9 membawa serangkaian fitur konektivitas yang canggih dan lengkap. Perangkat ini dilengkapi dengan speaker stereo, memberikan pengalaman audio yang imersif serta sistem pendingin vapor chamber untuk menjaga performa optimal. Dalam hal konektivitas, iQOO Z9 mendukung Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.4 serta dilengkapi dengan koneksi NFC dan infrared, memungkinkan berbagai opsi konektivitas yang cepat dan mudah. Fitur lain yang menambah nilai lebih adalah sensor sidik jari yang terintegrasi di dalam layar dan motor linear Subo X untuk haptic feedback yang responsif, meningkatkan interaksi pengguna dengan perangkat. Perangkat ini juga memiliki sertifikasi ketahanan terhadap debu dan air dengan rating IP64, memberikan perlindungan tambahan dalam kondisi yang kurang ideal. Namun ada kekurangan yang perlu diperhatikan, terutama bagi kalian gamer yang masih memperdulikan audio jack. Ponsel ini tidak dilengkapi jack audio 3,5 mm dan slot memory card yang mungkin menjadi kendala bagi beberapa pengguna. Yang ketiga, harga tergolong mahal. Ketika iQOO Z9 resmi hadir di Indonesia, ponsel ini dibanderol dengan harga yang cukup tinggi untuk kelasnya. Dengan varian tertinggi yang mencapai harga 4,7 jutaan, kalian hanya mendapatkan kapasitas 12/256 GB. Sementara varian 8/256 GB dijual 4,3 jutaan saja. Padahal dengan menambah 200.000 lagi, kalian bisa mendapatkan Poco X6 Pro dengan kapasitas 12/512 GB seharga 4,9 jutaan. Selain itu, dengan menambah sekitar 200.000 lagi, kalian bisa mendapatkan Vivo V30 yang memiliki fitur lebih lengkap, termasuk lensa ultrawide dan chipset yang sama. Situasi ini membuat iQOO Z9 terasa dilematis, terutama karena di Malaysia dan Cina ponsel ini dijual hanya sekitar 3 jutaan untuk varian 12/256 GB dengan catatan promo. Sementara di Indonesia, harga yang ditawarkan adalah harga normal tanpa promo kompetitor terdekatnya Infinix GT20 Pro. Dijual dengan harga 4,5 jutaan untuk varian yang sama namun dengan spesifikasi yang lebih tinggi, terutama pada prosesor. Dengan kondisi harga seperti ini, iQOO Z9 di Indonesia menghadapi persaingan ketat, terutama dari segi harga dan fitur yang ditawarkan oleh kompetitornya. Yang keempat, chipset masih bertenaga tapi sedikit kalah saing dengan kompetitornya. Dilengkapi dengan chipset Snapdragon 7 Gen 3 yang mengadopsi teknologi fabrikasi 4 nanometer. iQOO Z9 tidak hanya efisien tetapi juga memiliki performa yang setara dengan Snapdragon 870 dan Dimensity 8200, menjadikannya monster di kelasnya.
Performa chipset ini terbukti dalam skor benchmark Antutu versi 10, di mana IQ Z9 mencatatkan angka impresif hingga 866.000 poin. Skor ini menempatkan IQ Z9 di garis depan smartphone dengan kemampuan luar biasa dalam kisaran harga 4 jutaan. Bahkan mampu bersaing dengan model-model seperti Infinix GT20 Pro dan Poco X6 Pro. Kinerja tinggi ini menjadikan IQ Z9 pilihan yang sangat cocok untuk gaming dan aplikasi intensif lainnya tanpa mengorbankan efisiensi. Namun jika dibandingkan dengan Dimensity 8200 dan bahkan Dimensity 8300 milik Poco X6 Pro, jelas Snapdragon 7 Gen 3 kalah dalam beberapa aspek. Meskipun demikian, Snapdragon 7 Gen 3 setara dengan Dimensity 8200 dalam hal performa gaming, dan kedua chipset ini masih mampu menangani game berat dengan grafis tinggi secara stabil dan mulus. Namun dengan harga 4,7 juta kami merasa kurang puas jika harus membeli ponsel ini. Pasalnya, chipset Snapdragon 7 Gen 3 masih kalah dibandingkan dengan kompetitornya seperti Dimensity 8300 milik Poco X6 Pro. Meski di kelas 4 jutaan, IQ Z9 merupakan mid-range terbaik dari Vivo, namun jika dibandingkan dengan brand lain seperti Infinix dan Xiaomi, Vivo masih berada di bawah kedua brand tersebut dalam hal chipset. Yang kelima, masih ada HP opsi lain di harga 4 jutaan. Seperti yang kami katakan, masalah harga adalah hal yang sensitif, namun jika kalian mencari rekomendasi ponsel dengan nilai terbaik, ada beberapa opsi menarik yang bisa dipertimbangkan. Misalnya Realme GT Neo 3 yang harganya sekitar 4 jutaan. Ponsel ini dilengkapi dengan chipset Dimensity 8100 dan memiliki lensa ultra-wide fast charging 80 watt, sehingga masih sangat cocok untuk dimiliki. Jika kalian tidak ingin ponsel keluaran lama, ada juga opsi baru yang bertenaga seperti Poco X6 Pro, yang dijual seharga 4,9 jutaan dan stoknya masih tersedia di toko online. Untuk versi yang lebih murah dengan chipset setara, Infinix GT20 Pro bisa menjadi pilihan. Namun perlu dicatat bahwa Infinix juga tidak memiliki lensa ultra-wide dan hanya mendukung fast charging 45 watt, mirip dengan kekurangan IQ Z9. Jika kalian mencari ponsel dengan fitur lengkap, kamera yang bagus, chipset yang oke dan cocok untuk penggunaan jangka panjang, Vivo V30 bisa menjadi pilihan. Saat ini Vivo V30 dijual seharga 4,9 jutaan di toko online. Meski demikian, perlu diingat bahwa Vivo V30 masih menggunakan speaker mono, yang mungkin menjadi kekurangan bagi sebagian pengguna. Dengan berbagai opsi ini, kalian bisa memilih ponsel yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, memastikan kalian mendapatkan nilai terbaik untuk uang yang diinvestasikan. Dengan pertimbangan harga sekitar 4,7 juta, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk membeli IQ Z9. Kesimpulannya, keputusan untuk membeli IQ Z9 atau tidak sangat tergantung pada preferensi pribadi kalian terhadap fitur dan kualitas yang diinginkan dari ponsel. Pastikan untuk mempertimbangkan dengan cermat sebelum membuat keputusan akhir demi memastikan kalian mendapatkan ponsel yang sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi kalian.